solih dan solihah yang hebat. Semoga selalu sehat, semangat, dan bahagia. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pengalamanku di rumah. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Anak solih dan solehah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, Ananda dapat menentukan makna yang terkandung dalam puisi dengan benar. Yang kedua, Ananda, solih dan solihah dapat menentukan tekanan kuat dan tekanan lemah nada dengan tepat. Yang ketiga, Ananda dapat menentukan panjang dan pendek nada pada lagu dengan benar. Hari Minggu, keluarga Fahri berkumpul. Fahri membaca puisi yang berjudul Pelangi. Nah, anak solih dan solihah, mari kita dengarkan puisi yang dibacakan oleh Fahri. Pelangi, 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 alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Anak solih dan solihah, pembacaan puisi itu berbeda dengan kita membaca bacaan biasa. Nah, sekarang kita perhatikan percakapan Fahri dengan kakaknya. Kak, Fahri mau bertanya. Ya, silakan, jawab kakaknya. Apa perbedaan puisi dengan bukan puisi? Puisi ditulis dalam bentuk bait. Bait itu apa ya, Ustazah? Nanti Ustazah jelaskan ya. Bait itu terdiri dari beberapa baris, bukan puisi, bila bentuknya berupa paragraf. Pilihan kata dalam puisi itu kias, padat, dan indah. Jadi, anak solih dan solihah, puisi itu sebuah karya sastra bahasa Indonesia yang kata-katanya indah, padat, dan kiasan. Nah, kata kias itu berarti bukan makna yang sebenarnya. Ciri-ciri puisi yang pertama, menggunakan bahasa yang indah, kias, dan padat. Lalu, ditulis dalam bait-bait. Satu baitnya bisa terdiri dari 4 baris, boleh juga lebih. Anak solih dan solihah, pada puisi Pelangi tadi, mana yang disebut baris dan mana yang disebut bait. Nah, inilah yang disebut dengan baris anak-anak. Satu kalimat ini disebut dengan baris. Tapi, kalau ada 4 kalimat, ini namanya satu bait. Apakah kalian tahu anak-anak bahwa ketika kita membaca puisi, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, artikulasi atau pengucapan kata yang jelas. Jadi, dalam membaca puisi itu harus jelas dan tidak terburu-buru. Yang kedua, intonasi merupakan ketepatan nada. Artinya, dalam membaca puisi tidak terlalu keras ataupun pelan. Yang ketiga, raut wajah, yaitu sesuai dengan tema puisi yang dibaca. Contohnya, jika kita membaca puisi bertema sedih, maka raut wajah atau ekspresi kita juga harus sedih. Begitupun, apabila kita membaca puisi senang, maka ekspresi kita harus senang juga. Nah, anak solih dan solihah yang hebat, jika kita tadi sudah berpuisi, maka kali ini kita akan bernyanyi. Kita nyanyi sama-sama ya. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Anak solih dan solihah, Ustazah yakin kalian pasti sudah bisa menyanyi lagu Pelangi. Namun, tahukah kalian ada nada yang kuat dan ada nada yang lemah? Ada nada yang harus dinyanyikan panjang dan ada nada yang harus dinyanyikan pendek. Nah, kita pelajari ya. Nah, pada lagu Pelangi-Pelangi ada seperti ini ya. Lihat, tekanan nada, ada simbolnya.
Tanda kurang dari yaitu nada kuat. Tanda lebih dari yaitu nada lemah. Lagu Pelangi-Pelangi ternyata memiliki birama 2/4. Itu artinya setiap ruas birama terdiri 2 ketukan. Nah, kita lihat ruas birama pada larik pertama. Nah, yang Ustazah garis bawah ruas birama. Nah, ruas-ruas birama ini dibatasi oleh garis birama. Yang Ustazah beri warna biru ini memisahkan antara ruas birama satu dengan ruas birama yang lainnya. Nah, sekarang kita beri tanda tekanan nada kuat dengan tanda kurang dari berwarna biru dan tekanan nada lemah tanda lebih dari berwarna hitam. Nah, anak soleh dan solehah sudah mengetahui tentang tekanan nada. Sekarang kita cari nada-nada yang harus dinyanyikan dengan panjang. Biasanya diikuti dengan tanda titik di belakangnya. Berarti nada itu diperpanjang. Harus dinyanyikan agak panjang ya anak-anak sesuai dengan ketukan yang dimaksud. Berarti yang mana saja ya? Maka nyanyikanlah dengan panjang. Anak solih dan solihah, kita sudah mempelajari tentang panjang, pendek, nada. Sekarang kita beri tanda ya pada suku kata lagu Pelangi-Pelangi. Tanda titik untuk nada pendek dan strip atau garis untuk yang panjang. Solih dan solihah yang hebat, Ustazah ingatkan bahwa kita harus selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Karena dengan nikmat yang Allah berikan, kita dapat melihat keindahan ciptaan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat ke-7 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambahkan nikmatku kepadamu. Jika kamu mengingkari, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Nah, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Anak soleh dan solehah, jangan lupa untuk mengerjakan LK yang telah diberikan. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.